Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Azara Intan Mazaluna dengan nomor NPM 203240005 dari kelas C124. Perkenalkan, nama saya Pina Nabila dengan NPM 203-24023 dari kelas C124. Nama saya Nadilah Kusmawati dengan NPM 20324056. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan investasi pada 4 alternatif proyek ekspansi perusahaan sepatu dengan menggunakan 3 metode utama, yaitu payback period, net present value, dan internal rate of return. Presentasi kami akan disampaikan secara berurutan oleh aku, Vina, dan Nadila. Nah, dalam studi kasus ini terdapat 4 proyek, yaitu proyek A, B, C, dan D. Masing-masing proyek memiliki investasi awal dan arus kas berbeda. Perhitungan dilakukan menggunakan MARR sebesar 12% sebagai batas minimum tingkat pengembalian, dan tujuannya adalah mencari proyek paling menguntungkan dan paling layak dijalankan. Payback period digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan sebuah proyek untuk mengembalikan investasi awal. Metode ini sangat sederhana dan memang tidak mempertimbangkan nilai waktu uang, namun tetap penting untuk melihat risiko awal. Semakin cepat waktu pengembalian modal, maka risiko proyek tersebut dianggap lebih rendah. Berdasarkan perhitungan payback period, proyek B memiliki waktu pengembalian paling cepat, yaitu 2,7 tahun. Proyek D menyusul dengan 2,75 tahun, namun proyek ini tidak kuat secara metode lain. Proyek A membutuhkan 3,07 tahun, dan proyek C itu yang paling lama, yaitu 3,88 tahun karena nilai investasinya lebih besar. Dari sisi payback period saja, proyek B adalah tingkat yang terbaik karena paling cepat mengembalikan modal. Tapi karena payback period tidak memperhitungkan profit jangka panjang, hasilnya harus dilihat bersama metode lainnya. Slide kelima ada konsep NPV. NPV yaitu Net Present Value adalah metode yang menghitung nilai manfaat bersih proyek dalam nilai sekarang. Jika NPV positif, maka proyek tersebut menguntungkan. Semakin besar nilai NPV, semakin besar pula nilai tambah yang diberikan proyek terhadap perusahaan. NPV adalah metode paling penting dalam penilaian investasi karena langsung menggambarkan peningkatan kekayaan perusahaan. Konsep IRR, Internal Rate of Return atau IRR, adalah tingkat pengembalian proyek yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Proyek dikatakan layak apabila IRR lebih besar dari MARR, yaitu 12%. Semakin tinggi IRR-nya, semakin menarik juga proyek untuk diinvestasikan. Hasil IRR. Perhitungan IRR menghasilkan yang ke-1, ada proyek A memiliki IRR tertinggi, yaitu 24,03%, hampir 2 kali lipat dari MARR. Dan yang kedua, proyek B juga layak karena IRR-nya 23,11%. Dan proyek C memiliki IRR 17,9%. Masih di atas MARR sehingga tetap layak. Dan yang terakhir ada proyek D, hanya memiliki IRR 7,46%, di bawah standar MARR sehingga jelas dan tidak layak. Slide yang selanjutnya yaitu perbandingan 3 metode. Setelah dibandingkan menggunakan 3 metode, dapat kita lihat bahwa proyek A unggul pada 2 metode terpenting, yaitu NPV dan IRR. Dan proyek B unggul juga dalam payback periode, tetap kalah dalam profitabilitas jangka panjang. Dan proyek C layak tetapi tidak menjadi pilihan utama karena NPV dan IRR-nya lebih rendah. Dan yang proyek D tidak layak karena NPV negatif dan IRR di bawah MARR. Karena itu, hasil 3 metode ini secara konsisten mengarahkan kita pada proyek terbaik.
Slide selanjutnya yaitu kesimpulan utama. Kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa proyek A merupakan proyek paling layak dan paling menguntungkan. Proyek ini memberikan keuntungan tertinggi berdasarkan NPV, memiliki tingkat pengembalian terbesar berdasarkan IRR, dan waktu pengembalian modalnya masih tergolong wajar. Selain itu, proyek A tetap stabil ketika diuji dengan perubahan MARR maupun arus kas. Slide selanjutnya yaitu ada rekomendasi. Kami merekomendasikan perusahaan untuk memilih proyek A sebagai proyek ekspansi utama. Resiko arus kas tetap perlu dijaga dengan cara mengontrol pendapatan dan biaya operasional. Selain itu, perusahaan perlu memonitor perubahan MARR atau tingkat bunga karena dapat mempengaruhi perhitungan kelayakan di masa depan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.